Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Irsyad Maulana. Asal kampus saya dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Saya semester 7 jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan ulasan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, teman-teman, yang pertama dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu ada sistem akreditasi perguruan tinggi, di mana dalam program Kampus Merdeka ini program akreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik pangkatnya. Terus ke pengajuan reakreditasi PT dan prodi dibatasi paling cepat selama 2 tahun, teman-teman. Nah, kemudian dari kebijakan Kampus Merdeka ini, keduanya itu adalah hak belajar 3 semester di luar prodi. Apa itu hak belajar 3 semester di luar prodi? Nah, Kampus Merdeka yang kedua itu memberikan hak kepada mahasiswanya untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan definisi setahun kredit semester atau SKS. Nah, perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela. Jadi mahasiswa boleh mengambil ataupun tidak SKS di luar kampusnya sebanyak 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Itu ucapan dari Bapak Menteri kita, Bapak Nadiem Makarim. Kemudian yang ketiga itu pembukaan prodi baru, di mana Kampus Merdeka memberikan otonomi perguruan tinggi atau PTN, juga swasta atau PTS untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi atau prodi yang baru. Otonomi diberikan jika PTN dan PTS tersebut sudah memiliki akreditasi A atau B dan telah melakukan kerjasama dengan organisasi dan universitas yang masuk dalam QS Top 100 World University. Nah, itu yang ketiga, teman-teman. Nah, yang keempat, di mana program Kampus Merdeka ini ialah kemudahan menjadi PTNBH. Apa itu PTNBH? PTNBH itu kebijakan Kampus Merdeka, di mana PTN itu Badan Layanan Umum BLU dan Satuan Kerja atau Satker untuk menjadi PTN Badan Hukum atau bisa disebut PTNBH. Kemendikbud akan mempermudah persyaratan PTN, BLU dan Satker untuk menjadi PTNBH tanpa terikat status akreditasi itu. Nah, kemudian yang kedua itu saya akan bahas tentang latar belakang saya, kenapa saya itu mengikuti program relawan mengajar dari rumah. Berawal dari obrolan bersama teman-teman, ada yang bilang, katanya lu mau nggak ikutan buat program ini? Ya saya jawab tuh, ya saya mau, karena kebetulan di rumah saya itu banyak siswa-siswa yang kuliah sekolahnya itu di rumah gitu. Jadi saya beritikat baik dan saya ingin mengikuti program ini supaya saya sebagai mahasiswa mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi nomor 3, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Seperti itu, kawan-kawan. Kemudian setelah itu ya saya berbincang lagi dengan teman-teman bagaimana cara daftarnya. Nah, teman saya itu memberikan linknya, seperti ini daftarnya, bagaimana teknisnya. Yang awalnya itu dulu kita 1 minggu itu minimal 3 foto dikirimkan ke kita. Alhamdulillah saya laksanakan. Terus minggu kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya sampai minggu ke-12 itu, teman-teman. Dan saya pun mengikuti program ini tuh di Monef kedua. Jadi Monef kedua yang pertama itu sudah ada pernah, yang keduanya itu saya baru mengikuti karena saya baru tahu dari teman saya. Seperti itu. Kemudian teman-teman, sasaran siswa yang dibantu itu saya lebih terfokus kepada teman-teman di tingkat TK, SD, SMP. Terkadang ada siswa yang SMA juga ikutan gabung ke forum diskusi yang saya adakan, forum belajar bersama yang saya adakan gitu. Nah, jadi kebanyakan siswa yang saya bimbing itu selama mengajar di rumah itu adalah tingkat dari SD dan TK, kebanyakannya itu. SMP dan SMA itu agak sedikit gitu kan. Nah, dimana alhamdulillahnya itu siswa itu banyak terbantu dan orang tua pun terbantu. Terkadang ada banyak keluhan dari orang tua itu. Lah, ini anaknya yang dapat PR tapi kok ibunya yang ribet gitu kan. Nah, saya di sana itu mencoba untuk membantu ibu dari anak-anak yang ada di kampung saya
untuk mengerjakan tugasnya. Alhamdulillah itu terlaksana dengan baik. Kemudian ada beberapa materi yang saya sampaikan kepada teman-teman, kepada anak-anak itu, di mana ada materi tentang sejarah Indonesia merdeka dulu atau sejarah kebudayaan Islam. Kemudian ada baca tulisnya itu bisa baca tulis buku yang dari sekolahnya, saya juga baca tulis Al-Quran gitu. Nah, alhamdulillah banyak materi yang saya ajarkan. Kemudian kadang-kadang saya juga membantu pengerjaan materi-materi seperti matematika, IPA gitu, ataupun bahasa Inggris, bahasa Arab. Alhamdulillah saya bantu, dan itu sangatlah bagus program ini, di mana membangkitkan semangat altruisme mahasiswa untuk mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi nomor 3 terutama, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Nah, setelah itu ada beberapa materi yang saya selipkan, yaitu materi tentang, kalau untuk khusus anak-anak SMP dan SMA itu materi tentang retorika, di mana mereka belajar untuk berbicara di depan umum. Mereka itu mau bicara tentang ranah keilmuan, atau misalnya mendongeng, bercerita pengalaman hidupnya, ataupun menceritakan pengalaman orang lain di depan umum gitu. Seperti itu. Kemudian metode pengajarannya itu andragogi, di mana metode pembelajaran andragogi itu metode pembelajaran anak-anak itu mendengarkan dulu, diberikan materi, lalu saya uji gitu. Ujinya itu dengan bentuk, saya misalnya itu pengujian itu bisa dalam bentuk games, permainan. Saya kasih games kepada anak-anak, kemudian si anak itu kembali mengucapkan. Ketika misalnya anak itu dapat hukuman dari game tersebut, saya akan evaluasi materi yang saya sudah berikan di saat tadi di kelas gitu kan. Seperti itu. Nah, alhamdulillah metode ini tuh saya dapat referensi dari dosen saya tentang metode pengajaran terhadap anak, yaitu andragogi. Adapun ke anak-anak SMA itu saya melakukan pedagogi, yaitu komunikasi 2 arah langsung gitu dengan anak-anaknya, di mana anak-anak itu mau belajar apa, ayo kita belajar bareng-bareng. Tidak saya yang menentukan. Terkadang kalau misalnya ke anak TK, SD itu saya yang menentukan. Oke, anak-anak hari ini kita belajar tentang matematika, kita belajar tentang IPS misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya ke anak-anak SMP dan SMA, saya serahkan kepada mereka, hari ini kita mau belajar apa. Misalnya, Kak, saya hari ini pengen belajar bagaimana supaya saya itu percaya diri ngomong di hadapan orang lain. Ya, kita diskusi bareng-bareng nih. Saya kasih tahu tips dan triknya bagaimana cara kita itu supaya pede, percaya diri ngomong di hadapan orang lain. Seperti itu. Kemudian kondisi sebelum dan sesudah itu, kondisi sebelum adanya program ini dan sesudah adanya program ini, alhamdulillah ada grafik yang meningkat di kampung saya itu. Kenapa saya bisa menyimpulkan seperti itu? Karena yang awalnya anak-anak itu malas untuk belajar bersama orang tuanya, karena mungkin orang tua itu agak sedikit gimana ya, kalau misalnya anak-anaknya rewel, orang tuanya pun ikut rewel ya. Tapi kalau misalnya dibantu dengan oleh kita gitu, jadi si anak-anak itu mempunyai experience yang baru, cara belajar yang baru, bagaimana cara mereka itu mempelajari sebuah disiplin ilmu dengan metode yang berbeda. Misalnya di sekolah itu kebanyakan nulis atau gimana, tapi saya mencoba dengan metode yang baru, yang tadi andragogi gitu, dengan cara games, atau diikuti oleh cerita, atau mendongeng, ataupun mereka yang mengutarakan kepada saya apa saja yang sudah mereka belajar selama di sekolah gitu. Itu jadi kondisinya itu sangat bagus. Yang awalnya nggak semangat jadi semangat, yang awalnya malas-malasan jadi rajin gitu, yang awalnya kadang berangkatnya itu ke tempat belajar bersama itu lelet gitu, tapi sekarang jam 1 juga sudah ngumpul gitu kan. Saya mengadakan kegiatan ini dari mulai jam 2 sampai setengah 5 sore, bahkan jam 1 pun sudah pada ngumpul anak-anak. Ayo Kang, udah gak sabar katanya kayak gitu teman. Terkadang saya itu mengajar dari rumah ini tuh, bukan di rumah, tanda kutip rumah itu ya kampung saya gitu. Terkadang saya melaksanakan pengajaran di masjid, terkadang saya melaksanakan pengajaran di madrasah, terkadang juga saya melaksanakan pengajaran itu di lapangan gitu. Kenapa seperti itu? Karena anak-anak akan bosan kalau misalnya mengajarnya itu tetap aja di ruangan itu gitu. Karena kenapa saya seperti itu juga, ada masukan dari teman saya juga pun dari anak-anak yang saya ajarkan, biar supaya tidak
bosan, mendapatkan suasana yang baru, jadi kita saya pribadi mobile gitu tempatnya, berpindah-pindah gitu. Karena 2 hari di sini, 2 hari di madrasah, 2 hari di sini, 2 hari di lapangan, ataupun kita balik lagi ke masjid gitu. Nah, ini ada salah satu foto yang saya akan tampilkan. Ini saya keadaan lagi di masjid mengajarkan tentang sejarah kebudayaan Islam, di mana anak-anak diberikan sebuah kisah tentang Uwais Al-Qarni, yaitu seorang sahabat Rasulullah yang berbakti kepada orang tua. Jadi saya itu kenapa mengajarkan ini, supaya anak-anak itu tahu akan pentingnya berbakti kepada orang tua, begitupun kepada guru gitu. Kemudian ini ada tampilan lagi. Ini di lapangan, kondisi di lapangan. Di sini saya mengajarkan seni, bagaimana cara memainkan angklung gitu. Alhamdulillah saya pun diberikan kemampuan bermain angklung gitu. Jadi saya ajarkan kepada anak-anak supaya tidak bosan ya. Kalau misalnya materi terus, anak-anak itu mendengarkan materi jadi bosan gitu. Nah, kemudian ada ini teman-teman anak-anak SMA yang belajar di masjid. Waktu itu di mana saya mengajarkan materi tentang public speaking. Mereka bagaimana caranya berbicara di depan umum, bagaimana cara mereka menjelaskan sebuah materi di hadapan umum, dan bagaimana cara mereka itu berpidato gitu. Bukan hanya pidato tapi berorasi, bagaimana dia harus membuktikan bahwa saya itu bisa, saya itu mampu, saya itu hebat gitu. Nah, teman-teman, kemudian di sini saya menampilkan lagi saya mengajar anak-anak SD. Jadi ada hal yang lucu ya. Ada murid yang pakai seragam sekolahnya. Saya tanya, "Dek, kenapa pakai seragam sekolah?" "Kak, saya itu kangen pengen sekolah, jadi saya sengaja aja pakai pakai seragam ini." Nah, gitu. Jadi saya di sini mengajarkan matematika, di mana dia itu ada tugas katanya. Tugas di sekolah ya saya ajarkan gitu. Saya bantu, saya berikan arahan gitu, bagaimana cara menghitung yang cepat, bagaimana menghitung akar kuadrat, bagaimana cara menghitung perkalian, pembagian dan sebagainya, seperti itu. Nah, di sini ya ada lagi saya ini belajar di madrasah waktu itu di lantai 2 masjid. Lagi belajar tentang baca tulis Al-Quran, di mana saya itu mengajarkan kepada anak-anak. Di sini ada anak TK, ada anak SD, jadi random gitu anak-anak itu banyak. Nah, saya mencari materi yang pas gitu. Jadi saya mengajarkan kepada anak-anak supaya pertama baca dulu Al-Qurannya atau baca dulu Iqronya. Nah, yang dibaca itu disalin ke buku tulisnya, salin ditulis ulang gitu. Nah, kemudian itu beberapa kegiatan foto-foto yang saya jelaskan. Setelah ini saya akan tampilkan foto-foto selama saya melaksanakan kegiatan mengajar dari rumah gitu. Nah, ini foto-fotonya teman-teman. Oke, teman-teman, itu pengalaman saya selama mengikuti kegiatan mengajar di rumah dari Kemenristek Dikti. Alhamdulillah, dengan adanya program seperti ini saya terbantu dan sangat membantu bagi diri saya juga teman-teman yang mengikuti program ini mengembangkan soft skill kita. Saya pribadi soft skill saya mengajar ke anak-anak, bagaimana metode saya mengajarkan anak-anak yang baik, bagaimana saya memahami psikologis dari anak-anak, terus juga berbagi pengalaman untuk anak-anak juga. Bagaimana sih rasanya kuliah, bagaimana sih rasanya mengikuti kegiatan seperti ini. Dan juga semoga saja video ini yang saya buat menjadi inspirasi dan ilmu bagi teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton.
Saya tutup dengan pantun. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Bye.